Aktivitas belajar dari rumah menjadi rutinitas baru bagi Rana dan Mezia. Dua siswa sekolah dasar ini telah menjalani belajar secara daring sejak pertengahan Maret akibat pandemi COVID-19. Keduanya masih akan terus melanjutkan kegiatan tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Rana dan Mezia mengaku mereka punya posisi duduk favorit agar tetap semangat dalam belajar. Di bangku. Kenapa suka duduk di bangku? Karena biar kelihatan kameranya sama bukunya. Terus? Nyaman. Di bangku. Kenapa duduk di bangku? Soalnya nyaman. Bangku. Kalau duduk di lantai kenapa? Tidak nyaman. Orang tua Rana dan Mezia mengaku rasa bosan dan lelah kerap dirasakan anaknya. Proses belajar yang menggunakan gawai dan kondisi bangku serta meja yang dimiliki membuat keduanya kerap beristirahat sejenak di tengah proses belajar. Terutama ketika tubuh keduanya mulai menunjukkan tanda kelelahan. Kalau misalnya udah belajarnya udah lebih dari 40 menit, biasanya udah mulai gerak-gerak, udah megang-megang leher, udah capek, udah ganti-ganti posisi duduknya gitu. Paling disesuaikan sama gimana nyamannya mereka. Ganti posisi kayak misalnya dari yang di lantai mungkin ngerasa dingin kali gitu ya duduk di lantai, jadi duduk di atas bangku gitu. Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi RSU Bunda Jakarta, Norman Zainal menyebut cara duduk anak saat menerima pelajaran sangat berpengaruh dalam pertumbuhan tulang mereka. Posisi duduk yang salah bisa mengubah bentuk tubuh anak menjadi bungkuk atau lordosis dan melengkung ke samping atau skoliosis. Hal ini terjadi karena tulang mengalami pertumbuhan yang salah. Selain itu, cara duduk yang salah juga bisa menurunkan konsentrasi anak saat belajar. Untuk duduk siap tersebut, itu salah satunya adalah mempersiapkan mental dan pikiran anak supaya dia siap menerima masukan pelajaran. Kalau duduknya santai, itu biasanya malah tidak fokus untuk menerima masukan dari orang lain. Dr. Norman menyebut cara duduk yang benar bagi anak-anak saat mengikuti kegiatan belajar mengajar adalah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Saat anak-anak tengah menerima pelajaran, sebaiknya posisi badan anak tegak lurus 90 derajat dengan sudut pandang antara 60 hingga 90 derajat atau sejajar dengan gawai yang digunakan. Sebaliknya, saat anak diminta untuk mengutarakan pendapat atau menjawab soal, maka sebaiknya anak bisa duduk dengan lebih santai dan bebas bergerak. Pastikan punggung anak bersandar pada bangku atau gunakan bantal untuk mengganjal dan kaki menyentuh lantai serta tangan berada di atas lutut. Jangan pernah belajar sambil tiduran atau bahkan rebahan karena anak akan menjadi malas. Setelah memastikan cara duduk Anda benar, jangan lupa untuk melakukan peregangan setiap 30 sampai 45 menit sekali dengan cara berjalan-jalan kecil seperti ini. Sehingga membuat tubuh Anda kembali menjadi segar dan otot Anda menjadi lebih rileks untuk siap melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sufini Tanjung, Yulian Asri, Jakarta.